Cerita dimulai dengan Yuwon yang fokus mengeluarkan kekuatannya agar bisa keluar dari situasi yang terjadi saat ini. Juchon sendiri masih kepanikan dan ia berkata bahwa dirinya hampir menjadi Lord Ice Palace, tapi mengapa hal itu malah terjadi? Orang-orang yang berada di dalam istana benar-benar kepanikan. Mereka berlari keluar sambil meminta pertolongan karena gempa bumi yang sangat luar biasa. Mohon maaf mengganggu waktunya sebentar. Berbicara tentang gempa bumi, pada saat ini di Thailand dan Myanmar pun terjadi gempa yang sangat luar biasa besar, sehingga korban diperkirakan mencapai 10.000 orang. Saya di sini berharap kita bisa memberikan doa agar orang-orang yang terkena dampak diberi kekuatan dan ketabahan. Silakan berdoa dalam hati masing-masing. Dan buat yang mau bantu, mungkin bisa langsung ke lembaga yang terpercaya. Lalu untuk sekarang, mari kita lanjut ke alur ceritanya. Terlihat di tempat itu pun ada Yongwi yang kepanikan karena Juchon pergi dengan cepat untuk melakukan sesuatu. Juchon mencoba untuk menggunakan kekuatan pada pilar yang berada di sana dan ia berkata bahwa pilar tersebut harus bertahan agar istana tidak hancur sepenuhnya. Juchon menggunakan skill yang bernama Ice Jet Divine Palm sehingga pilar yang berada di sana menjadi beku dengan sangat cepat. Kekuatan es milik Juchon terlihat sangat kuat karena saat ini pilar tersebut tidak jadi hancur dan bahkan menjadi lebih kuat daripada sebelumnya. Setelah melakukan hal itu, Juchon mulai berteriak dan ia berkata agar sekarang semua orang yang berada di sana segera melakukan evakuasi. Berkat kekuatan yang dikeluarkan oleh Juchon, orang-orang pun selamat dan mereka berhasil keluar dari sana tanpa harus tertimpa reruntuhan yang akan mengenainya. Dengan wajah yang panik, Juchon berkata bahwa siapapun yang masih memiliki energi maka bisa digunakan untuk membekukan bangunan yang runtuh dan membantu evakuasi. Dan sekarang ia juga menyuruh para elder untuk mencari para VIP untuk dievakuasi. Di tempat lain sendiri terlihat bangunannya benar-benar hancur lebur. Oh Hyung yang melihat hal itu menganga karena sekarang ia benar-benar terkejut dengan apa yang terjadi di hadapan dirinya. Kekuatan es milik Yuwon pun menghilang secara perlahan. Terlihat Yuwon berhasil menghancurkan reruntuhan di sana dan sekarang ia berdiri di antara bangunan yang sudah ludes berkat kekuatannya. Yuwon menatap tajam dan ia melirik ke arah Oh Hyung yang sekarang tepat berada di hadapan dirinya tersebut. Meski begitu, Yuwon juga melihat ke arah anggotanya dan ia bertanya tentang apakah mereka semua baik-baik saja. Ternyata semua anggota demonik baik-baik saja dan mereka tidak kenapa-napa berkat kekuatan dari Yuwon. Oh Hyung masihlah terkejut. Ia berpikir bahwa tadi Yuwon benar-benar menghancurkan tempat di sana hingga menjadi debu. Ia telah melihat hal itu dengan mata kepalanya sendiri, tapi tetap saja merasa tidak percaya dengan hal yang terjadi. Di belakang bawah tempat mereka sendiri terdengar suara batu, sehingga Haebong melirik ke arah tempat tersebut. Ternyata itu adalah pasukan aliansi Murim. Terlihat beberapa dari mereka terluka cukup parah dan mereka berkata bahwa tadi nyaris saja mereka tewas dengan mengenaskan. Sambil membawa Jegal Soh yang terluka, Moyong berkata bahwa jika tadi langit-langit tempat mereka tidak membeku, maka mereka semua pasti sudah hancur karena tertimpa reruntuhan. Haebong yang melihat hal itu langsung tersenyum Sigma Skibidiris 99+. Ia berkata bahwa tadi mereka ini harus berterima kasih pada Yuwon karena Yuwon lah yang telah menyelamatkan pasukan aliansi Muriel. Yongwi sendiri segera datang ke sana dan ia berkata bahwa dirinya bersyukur karena para VIP yang akan membantu mereka ternyata selamat dari guncangan besar sebelumnya. Jegal Soh yang sudah terluka cukup parah itu pun bertanya tentang apa yang terjadi. Ia berkata bahwa gua penyegelan berada di tempat yang cukup jauh, tapi guncangan barusan sangatlah besar sehingga Dragon Turtle terasa berada di bawah mereka. Yang Wei mengatakan bahwa hal itu membuat dirinya lengah karena seharusnya jika segel Ice Barrier berhasil ditembus, maka pasti ada seseorang yang datang dari gua untuk melaporkan kejadiannya. Namun tiba-tiba Yongwi pun teringat akan sesuatu yang membuatnya kaget sehingga anggota aliansi Murim juga ketakutan dengan hal yang mungkin terjadi sekarang. Dengan wajah yang sangat kepanikan di sana, Yongwi bertanya tentang apakah mungkin segelnya telah hancur dan menghabisi semua anggota Ice Palace yang sedang menahan Dragon Turtle. Yongwi melihat ke arah gunung es tempat di mana Dragon Turtle disegel, dan di utara Ice Palace Gunung Bongwi itu ada sebuah gua yang bisa dimasuki. Di dalam gua itu para anggota Ice Palace masihlah berkumpul dan mereka bersatu untuk menahan Dragon Turtle yang mungkin akan keluar dari tempat tersebut. Xiao Lijong yang merupakan salah satu elder Ice Palace pun merasa bingung. Ia berpikir bahwa dari tadi tidak terasa ada getaran dari bawah Ice Barrier, seolah-olah di dalam sana tidak terdapat apapun. Sambil mengeluarkan kekuatannya, ia berkata bahwa Dragon Turtle telah bertambah kuat, jadi tak mungkin jika mati karena kelelahan. Tapi tiba-tiba ia pun memasang wajah kepanikan dan keringat dingin terus bercucuran karena terpikirkan suatu hal buruk yang mungkin akan terjadi pada saat ini.
Xiao Lijong berdiri sehingga bawahannya kebingungan, sedangkan Xiao Lijong mengatakan bahwa sekarang ia akan naik sebentar untuk melihat sesuatu. Xiao Lijong yang kepanikan itu berlari dengan cepat, dan dia mencoba untuk melihat keadaan yang mungkin akan terjadi ke depannya. Meski tempat tersebut dingin, keringat milik Xiao Lijong terus keluar, dan dengan wajah paniknya ia berharap agar insting yang ia miliki sekarang salah dan hal buruk tidaklah terjadi. Xiao Lijong benar-benar kepanikan. Ia berkata bahwa itu mustahil, dan ia berharap agar suatu hal buruk itu tidak terjadi di tempat tersebut. Xiao Lijong pun melihat ke suatu tempat, dan dia berpikir bahwa mungkin hal buruk yang ada di pikirannya telah terjadi. Terlihat istana Ice Palace saat ini porak-poranda, dan banyak orang yang berlarian karena bangunan yang mereka tinggali hancur akibat getaran yang sangat kuat. Ketika getaran itu terus terjadi, para prajurit Ice Palace kebingungan karena ternyata getaran saat ini malah semakin kuat dan terasa sangat mengancam. Di sana mereka menggertakkan giginya dan berpikir bahwa sekarang ada sesuatu yang datang dengan kuat di arah bawah mereka. Tempat di bawah mereka pun sekarang hancur tak karuan. Ledakan besar terjadi dari arah bawah sehingga membuat ledakan besar yang sangat luar biasa. Juchon pun sekarang melihat ke arah ledakan yang barusan terjadi, karena ternyata ledakan itu bisa terjadi karena ada sesuatu. Jegal Sohee juga ikut terkejut. Ia melihat ke arah atas karena sesuatu yang muncul itu kemungkinan berukuran sangat besar. Iwon sendiri menatap dingin karena ia tahu bahwa hal yang muncul adalah sesuatu yang harus ia kalahkan dengan kekuatannya. Ternyata yang muncul adalah salah satu kepala milik Dragon Turtle, dan kepala Dragon Turtle itu memiliki ukuran yang sangat besar hingga menjulang ke atas langit. Iwon sekarang terlihat sangat kecil karena jika dibandingkan dengan ukuran Dragon Turtle, ia tidak ada apa-apanya. Kepala Dragon Turtle itu pun mengerang dengan kencang, mulutnya terbuka lebar sehingga mengeluarkan suara yang sangat mengerikan. Haebong, Moongyu, dan semua orang yang ada di sana pun menutup telinganya karena mereka mendengar suara mengerikan, dan Haebong bertanya tentang apa itu sebenarnya. Suara teriakan dari Dragon Turtle benar-benar tidak masuk akal karena bahkan menciptakan ledakan petir yang terdengar dari jarak yang sangat jauh. Xiao Lijong yang melihat hal itu dari kejauhan benar-benar ketakutan. Ia benar-benar benci keadaan sekarang dan ia berkata bahwa akhirnya Dragon Turtle ini menampakkan wajah miliknya. Kepala dari Dragon Turtle benar-benar mengerikan. Matanya berwarna emas dengan aura petir di sekelilingnya, dan wajahnya terlihat seperti naga yang siap untuk menghancurkan segalanya. Yang Wei menggertakkan giginya. Ia berpikir bahwa Dragon Turtle ini ternyata tidak menghancurkan segel, melainkan ia mencari jalan dari bawah tanah. Dan getaran kuat itu bisa terjadi karena sekarang Dragon Turtle berada dekat dengan istana. Juchon benar-benar kesal dengan keadaan saat ini. Matanya menatap tajam dan ia berkata bahwa berani sekali Dragon Turtle menghancurkan Ice Palace Laut Utara. Juchon langsung bergerak dengan cepat dari tempatnya berpijak. Ia melakukan serangan dengan sangat kuat pada Dragon Turtle, dan ia berkata bahwa sekarang dirinya akan mengambil kepala milik Dragon Turtle tersebut. Namun saat ini Juchon langsung terkejut karena ia kaget dengan apa yang terjadi di hadapan dirinya saat ini. Terlihat pedang milik Juchon bergetar kuat karena ternyata serangan yang ia lancarkan tadi tidak bisa menembus sisik milik Dragon Turtle. Kepala Dragon Turtle itu pun mendekat ke arah Juchon. Ia menatap tajam karena merasa kesal akibat serangan imut yang dilancarkan oleh Juchon pada tubuh miliknya. Juchon pun melakukan skill pertahanan bernama Ice Jet Barrier karena tadi sang Dragon Turtle melakukan serangan listrik pada Juchon. Tak cukup sampai di sana, Dragon Turtle menambahkan kekuatannya dan serangan listrik dengan volt lebih besar diarahkan pada Juchon. Serangan listrik dari Dragon Turtle benar-benar membagongkan karena bisa memberikan efek luar biasa pada seluruh tempat yang berada di tempat itu. Orang-orang yang tadi terkena efek listrik dari Dragon Turtle langsung kesakitan. Tubuh mereka tersetrum dan mereka berteriak kencang karena hal tersebut. Orang yang tidak terkena efek sengatan listrik pun mencoba untuk kabur dan mereka meminta pertolongan pada saat ini. Sang Lord dari Ice Palace Laut Utara sendiri saat ini terlihat terpental dengan kuat. Ia terpental ke arah bangunan yang berada di sana akibat mencoba untuk menyerang ke arah Dragon Turtle. Dragon Turtle pun mengerang kembali. Ia mengeluarkan lidah mengerikannya dan mencoba untuk keluar dari lubang yang berhasil dibuat oleh dirinya. Aura dari Dragon Turtle benar-benar luar biasa. Kehadirannya memberikan kengerian gila. Sedangkan para anggota aliansi murim berlarian dan mencoba untuk memperhatikan keadaan yang terjadi sekarang. Moyong kepanikan. Ia berkata bahwa itu adalah petir dari Dragon Turtle, dan ternyata kekuatan dari petir itu benar-benar sesuai dengan apa yang disebutkan pada legenda keluarga Moriam. Jegal Sohee yang terluka masih tetap bergerak. Ia berpikir bahwa saat ini dirinya harus mengumpulkan seluruh pasukan aliansi yang ada dan melakukan serangan gabungan bersama Ice Palace Laut Utara. Juchon sekarang terluka dengan cukup parah. Tubuhnya terhantam ke tanah dan ia berkata bahwa Dragon Turtle benar-benar layak untuk disebut sebagai bencana bagi dunia.
Sambil mencoba bangkit, ia berkata bahwa jika dirinya tidak menggunakan teknik es untuk bertahan, maka dirinya pasti sudah menjadi abu. Juchon kesal, ia berkata bahwa Dragon Turtle bisa mengendalikan petir dan tubuhnya juga tak bisa dihancurkan bahkan dengan Blade Kiss sekalipun. Sambil memperhatikan Dragon Turtle yang menghiasi langit, di sana Juchon bertanya tentang apakah mereka bisa mengalahkannya. Tapi meski begitu, tetap saja Juchon tak bisa mundur dan tetap harus melawannya. Wajah Juchon menjadi monster yang bersiap mengerahkan segalanya. Ia berkata bahwa dalam duel yang akan terjadi, maka dirinya akan mempertaruhkan nyawa dan juga Ice Palace Laut Utara. Namun tiba-tiba di sana ada orang yang bergerak. Ternyata itu adalah pasukan demonik. Haewon pun di sana berkata bahwa petir barusan sangat kuat. Sedangkan Yuwon mengatakan agar sekarang para Six Sword mendengarkan perintahnya dan bergerak ke tempat yang telah direncanakan. Yuwon menjadi pemimpin dengan mata yang sangat sial dan ia berkata agar semua melaksanakan perintah seperti yang telah dikatakan sebelumnya. Dan cerita pun bersambung. Nanggung kan? Tapi gak apa-apa karena hari Sabtu pokoknya next abis video ini masih Machine Guard juga ya guys ya. Langsung Machine Guard 2 kali berderet itu, 1, 2. Nanti muncul kelanjutannya, ditunggu saja. Jadi nyalakan notifikasinya. Jangan lupa loncengnya tuh, pencet loncengnya karena udah ini langsung Machine Gun kembali. Mungkin segitu saja, saya 100 alur cerita. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-temannya. Terima kasih telah menonton sampai akhir dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.